Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin bapak-bapak jamaah mushola hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan iman Islam sekaligus dengan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka menjalankan sholat maghrib berjamaah diiringi dengan pengajian rutinitas kita. Mudah-mudahan niat dan langkah kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul qur'an. Rawahu Muslim. Hadis dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat ini tidaklah patut oleh sesuatu dari ucapan manusia, hanyalah salat itu berupa tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Para hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang sebab-sebab doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita sudah membahas mengenai tentang keutamaan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu setelah sholat ataupun di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya di sepertiga malam, kalau kita bangun jam 4, setengah 4, wirid apa yang paling utama? Tidak lain adalah kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka, para malaikat, para orang-orang soleh itu senantiasa membasahi lisannya dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sepertiga malam itu rahmat Allah turun ke dunia. Jadi bukan Allah yang turun ke dunia, tapi rahmatnya turun ke dunia. Kemudian siapa saja yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, Allah akan ampuni segala dosanya. Siapa saja yang meminta permohonan dan permintaan kepadaku, maka akan aku kabulkan semua itu. Dan itu namanya di waktu-waktu mustajabah ya. Jadi kalau kita udah istiqomah, kemudian juga kita sudah mulai usia dewasa, setidaknya istighfar itu lebih kita kuatkan kembali. Karena istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ubahnya seperti kaca yang setiap hari kena debu. Setiap hari kita berdosa, setiap hari punya salah. Kalau tidak diimbangi dengan istighfar, maka dosa itu akan mengakibatkan doa-doa kita lama dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk dalam sebuah hadis Rasulullah. Salat yang kita lakukan itu nggak boleh ada ucapan sedikit pun dari ucapan manusia. Jadi kalau kita sholat itu nggak boleh Pak, ada bahasa yang nyampur selain kalimat tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Yang pertama apa? Ucapan kalimat tasbih. Memang dalam hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbi wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a.
Posisi manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud, Nabi mengatakan fa'akhiru fihi du'a, kita disuruh perbanyak membaca doa. Yang harus kita perhatikan dan garis bawahi, kalau kita nggak hafal doa-doa yang berbahasa Arab, itu nggak boleh kita bacanya menggunakan bahasa Indonesia. Karena sholat itu nggak boleh tercampur dengan bahasa apapun kecuali tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Ya, Ustaz, saya nggak paham Al-Fatihah itu artinya apa. Saya nggak paham kalimat Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Kita nggak paham tuh artinya apa. Mau kita paham ataupun tidak paham, itulah ketentuan sholat. Nggak boleh sholat itu ada ucapan manusia sedikit pun, termasuk ketika kita kita lagi bersih, itu nggak ada ucapan kalimat alhamdulillah, ya rahmatullah, biarin aja. Bahkan sampai nguap, kata Nabi, nguap itu termasuk dalam kategori godaan syaitan, at-tasawufi fi sholat. Jadi kalau bisa kita lagi ngantuknya nih, ditahan, bisa nggak kita nguap? Kalau nggak bisa kita tahan, ya setidaknya kita tutup sedikit tangan kita. Yang penting jangan ada ucapan manusia. Kenapa? Karena sholat itu sekali lagi tasbih. Kedua, takbir. Nah, ini penting Pak. Takbir Allahu Akbar. Sering saya katakan takbir kita ini ya yang wajib itu hanya di awal. Namanya takbiratul ihram. Ketika selesai membaca surah, kita takbir lagi untuk ruku, kita takbir lagi untuk sujud, kita takbir lagi untuk duduk di antara dua sujud. Itu hukumnya semuanya adalah sunnah. Namun takbir model demikian namanya takbir intikal. Jadi kalau sholat itu perpindahan satu gerakan, satu rukun ke rukun berikutnya, itu ucapin apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita sholat Idul Fitri, berapa kali itu takbir ya? 7 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Kalau kita ngeliatin orang meninggal, takbirnya meninggal 4 kali. 4 kali kita meninggal ngeliatin. Ya, takbir yang wajib itu hanya takbir yang pertama. Namanya takbiratul ihram. Makanya kalau orang jadi imam sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, lupa takbirnya, nggak usah pakai sujud sahwi. Apalagi sholat mayit. Sholat mayit itu 4 takbir tuh. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, perempuan Allah maghfir laha. Ditutup dengan takbir terakhir dengan kalimat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Kalau ada yang lupa salah satunya, nggak usah sujud sahwi. Emang sholat jenazah nggak ada sujud yang nggak ada rukunnya. Ini lupa takbir pakai sujud sahwi lagi. Ya, itu aja yang 4 takbir nggak ada sujud, nggak ada rukun. Jadi kalau misalnya lupa, udah biarin aja. Itu. Jadi yang namanya sholat itu tasbih, takbir. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baik mulai kita dalam surah Al-Fatihah, terus Fatihah kita baca surah, itu yang harus kita baca. Selain itu nggak usah. Kayak tadi kita doa, dianjurkan ketika kita doa di waktu sujud rada lamaan lah. Sujud kita rada lamaan. Nah, ketika sujud kita rada lamaan, disitulah posisi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan minta apapun. Tapi kalau minta harus tahu juga kita minta apa di situ. Harus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa Arab yang kita buat-buat, tapi bahasa Arab yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kan ada Pak, bahasa Arab yang kita buat-buat. Ya, orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-fulusa sab'a miliar wal arda sab'a hektar wa zawja arba anfar. Ya Allah, saya minta duit 7 miliar, tanya 7 hektar, bini 4. Doa itu namanya doa yang buat-buat. Ini maksud doanya doa yang waris dari Nabi. Kalau kita nggak hafal, ya tadi itu dalam hati. Rada lamaan kita syukur. Maka orang sekarang kadang-kadang agak
sedikit salah persepsi. Walaupun sujudnya rada lamaan, supaya dibilang rajin ibadah, rajin sujud, bukan kakinya pada bengkak, jidatnya berhitam. Nabi, memang kita tahu, Nabi itu sholat saking lamanya, itu kakinya pada bengkak. Kita bisa bayangkan, satu rakaat yang dibaca Nabi adalah surah Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat kedua adalah surah Ali Imran. Nah, kalau kita deres biasanya di bulan Ramadan aja, kalau kita baca surah Al-Baqarah berapa lama durasinya? Ya 2 hari masih Al-Baqarah kan kita baca. 3 malam masih Al-Baqarah yang kita baca. Itu Al-Baqarah dibaca ketika sholat sama Nabi. Maka wajar sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa kamu itu sudah diampuni ya Rasul. Kenapa sampai segitunya beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kaki berbengkak? Ya. Kalau nggak percaya, kita survei. Dalam 24 jam kita ini kebanyakan berdiri apa duduk? Tidur berapa lama kita? 8 jam. Duduk berapa lama kita? Itu coba bayangkan berdiri apa duduk kita? Itu kebanyakan duduk. Kalau nggak duduk, ya rebahan kita. Kalau nggak rebahan, ya tidur. Paling juga kalau kita bisa hitung berapa lama dalam sehari semalam kita berdiri, nggak kuat lama. Upacara yang cuma setengah jam kaki gimana gitu. Iya. Maka oleh karena itu wajar kalau Nabi terlalu lama berdiri sampai kakinya pada bengkak saking membaca dan khusyuk dalam melakukan ibadah sholat. Nah, poinnya adalah kita memang diperintahkan mana yang lebih utama, apakah berdiri lama atau sujud. Kalau kita hafal Al-Qur'annya banyak, terus mau untuk meningkatkan misalnya berpuasa tuh, supaya kita sholat tarawihnya hantam, silakan. Berdirinya ada lama. Begitu pula di sepertiga malam. Kalau doa kita melebihi ijabah tadi, sujudnya rada lama. Disitulah memberikan sebuah gambaran bahwasanya kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Jabatan, kedudukan, kekuasaan. Ketika kita semuanya serahkan kepada Allah, biarin Allah yang mengatur. Kita hanya sekedar berusaha. Nah, jadi sholat itu ada qiraatul Quran. Nah, ini penting. Kenapa baca Quran? Karena kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ummatihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kita nih Pak, kalau misalnya sehari semalam nggak bisa baca Quran, minimal seminggu sekali. Kapan itu? Malam Jumat baca surah Yasin. Yasin Quran bukan? Quran. Gitu. Kalau nggak bisa kita sehari semalam, kita baca Al-Muluk, kita baca Al-Waqi'ah, ya, kita baca surah Al-Kahfi. Setidaknya Nabi memberikan sebuah kabar gembira agar kita ini rajin baca Quran. Misalnya dalam surah Al-Waqi'ah, Nabi katakan, man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Orang yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, kata Nabi, tidak akan terjatuh kemiskinan. Kalaupun dia nggak kaya, minimal Allah berikan kecukupan. Sebelum tidur, baca tuh Waqi'ah tuh, dengan 1 ayat dari Iza waqa'atil Waqi'ah sampai habis, nggak apa 5 menit Pak. Sebelum tidur kita wudhu dulu, habis itu ya duduklah sementaran dah, buka itu Al-Quran, buka kalau dari handphone kita, baca itu Waqi'ah tiap malam itu kita rutinin. Insya Allah rezeki kita itu Allah akan cukup. Itu salah satunya. Surah Al-Muluk begitu juga. Surah Yasin. Surah Yasin itu apa? 50 qiraat. Kalau kita punya hajat yang besar, udah baca surah Yasin habis sholat. Bahkan ada ulama memberikan sebuah tamrinat, memberikan latihan. Kalau hajat kita besar, baca tuh surah Yasin sampai 41 kali. Ya, Ustaz, saya kalau baca sendiri gemuruh menurut saya. Undang orang lain. Ya, sampai 40 orang, baca itu berapa kali? 1 kali. Kalau misalnya kita merasa nggak kuat baca surah Yasin 41 kali dewek, undang orang lain. Undang 5 orang kayak
6 orang, baca aja selama 1 minggu. Insya Allah hajat kita itu lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, Yasin 5 Quran. Yasin itu tergantung apa yang kita lihatkan. Maka sampai dikatakan surah Yasin itu sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Poin selanjutnya yang saya sampaikan, kalau kita tadi nggak bisa baca setiap hari, kita baca seminggu sekali. Ya, jangan sampai itu Al-Quran yang sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu kita buka cuma pada bulan Ramadan doang, Pak. Ya, jangan sampai kayak gitu. Yang dikhawatirkan bukan kita yang nggak mau baca Al-Quran. Al-Qurannya kagak mau baca kita. Kalau kita nggak mau baca Al-Quran mungkin manusiawi. Tapi kalau Al-Qurannya nggak mau dibaca oleh umatnya, oleh pemeluk agama Islam, ini yang bahaya. Kenapa? Asal kita mau baca Quran, ada aja kemudahannya. Asal kita baca Quran, ada aja tuh malesnya. Nah, maka oleh karena itu minimal tadi tuh, kalau rame-rame mah nggak begitu males, Pak. Tapi kalau kita sendiri itu kadang-kadang ada aja godaannya. Nah, dalam ibadah sholat itu nggak boleh ada ucapan kecuali kalimat tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Coba kita perhatikan dari mulai takbir, baca Fatihah, i'tidal, ruku, semuanya itu mengandung kalimat tasbih, takbir, dan baca Quran. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirijali wa tasbihu linisa'i, muttafaqun alaih. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat tasbih itu untuk laki-laki, sedangkan menepuk tangan itu untuk perempuan. Wa zada muslimun fi sholati, nepuknya itu di dalam sholat. Nah, hadis ini menjelaskan masih sama, tapi kondisinya berbeda. Kalau kita sholat yang menjadi makmum, kemudian imamnya salah, maka bagaimana cara betulnya? Dengan kalimat subhanallah. Jangan pakai ucapan kita, "Mam, salah lu," jangan gitu. Ya, kalau yang namanya sholat itu nggak boleh ada ucapan manusia. Kalau salah kata Nabi, ucapan kalimat tasbih subhanallah. Kalimat itu pun kita baca apabila imamnya salah dalam gerakan. Contoh, dia mau ke rakaat kelima, padahal sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat yang seharusnya ada tasyahud akhir, dia naik lagi, maka kita ucapkan kalimat subhanallah. Tapi kalau baca annya yang salah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana, terus begitu gitu, Bang. Udah enggak usah ucapkan subhanallah. Ya, kita betulin tuh baca imam, lakum dinukum, jangan lakum dinukum wala tawin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ketika imam salah dalam baca, maka kita betulinnya langsung kepada ayatnya. Tapi kalau imam keliru dalam gerakan, kita ucapkan kalimat subhanallah. Itu buat kita orang laki. Buat perempuan, buat tasbihul linisa, tepuk tangan buat perempuan. Gimana nepuknya, Pak? Gimana nepuknya? Iya, betul. Jadi di sini dikatakan bahwasanya wa tasbih bi an tadribal mar'atu ba'da kafihal ayman ala zahri kafihal aysar. Nepuk tangan itu bahwasanya perempuan menepuk dengan perut, ya, telapak tangan sebelah kanan di atas bagian luar telapak tangan sebelah kiri. Jadi bukan begini, kalau dia nepukin burung. Jadi kalau perempuan begini tuh. Nah, ini juga biasanya kalau seluruh perempuan nih, imamnya perempuan, ya, kemudian makmumnya perempuan, kemudian tadi gerakan sholatnya ada yang lupa nih imam, 2-3, 2-3. Ini penting buat kita, Pak. Kita kalau rakaatnya agak bimbang, ragu, 3-4, 3-4, ambil yang 3 mesti kita. Jadi ragu nih, karena dalam sholat bisa aja kita kira kemana-mana.
utang berbayar, listrik bunyi dulu, gitu. Sholat kadang-kadang pikiran kita ngayap kemana-mana. Sebelum sholat pikiran kita khusyuk. Kenapa habis sholat? Lagi sholat aja ada yang kita pikirin. Hampir rakaat bilangan sholat itu hampir ragu. Kalau terjadi demikian, ambil yang di kita 34 ambil yang nanti tambahkan sujud sahwi. Kalau kita beli gorengan, makan gorengan nih 34 ambil yang banyak kan. Jangan yang di kita itu. Kalau yang di kita makan 4 baru rugi dia. Ya, kalau kita makan 3, kita kasih 4 itu untuk sedekah kita. Nah, maka oleh karena itu kalau perempuan ini begini namanya. Begitu pula halnya kalau ada acara-acara momen di masjid, Pak. Di masjid kayak di musola kayak misal peringatan Maulid itu walaupun penceramah bisa untuk berkomunikasi kepada jamaah, mengajak, tertawa dan seterusnya, itu jangan pakai tepuk tangan, ya, jangan pakai tepuk tangan, apalagi kalau acara pernikahan. Saya terima nikahnya pulang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, tepuk tangan, nggak usah ucapin kalimat alhamdulillah. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya wastadalla bihi ulama'ul mu'asirin ala anna tasfiq lirijal fil haflati mukhalifun lima alaihi sunnatur rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama pada masa kini mengatakan tepuk tangan buat laki-laki fil haflah dalam acara-acara keagamaan, acara maulid, acara prosesi akad nikah, tepuk tangan tuh kayak gitu tuh, kayak nempukin burung tuh, ya. Itu kata ulama mukhalifun lima alaihi sunnatur rasul, menyalahi bagi apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau ada akad nikah nggak usah kita tepuk tangan. Kalau tangan burung kali ya, bang ya, burung kita tepuk tangan ya nggak apa-apa. Itu yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Mutarrib bin Abdullah bin Sakhiri an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizul mirjali minal buka. Dari Mutarrib bin Abdullah bin Sakhir, dari bapaknya ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan di dalam dadanya itu ada bunyi seperti air mendidih minal buka, daripada menangis. Jadi pernah Rasulullah SAW, kata Mutarrib bin Abdullah, dia mendengar ini kayak air mendidih. Air mendidih mana? Gulak-gulak. Nah itu kenapa? Karena dari tangisan seseorang. Jadi kalau kita misalnya sholat, usahakan jangan apa? Jangan nangis, Pak. Sholat jangan nangis. Kalau kita sholat kemudian ada suara ucapan manusia, sholat kita batal. Makanya kalau sholat itu hukumnya makruh kalau kita nangis. Apalagi kalau kita nggak tahu artinya. Kalau orang ada di Mekah membaca surat, kalau ada intonasi mengenai ayat-ayat azab, dia sedih, wajar, dia tahu. Maka kadang-kadang kita dengerin orang baca Quran mengenai tentang surga, kabar gembira, dia sedih. Padahal kalau misal kabar gembira itu intonasinya biasanya itu kalau para imam-imam Mekah itu naik tuh, intonasi naik, sedih, senang gitu. Tapi kira ada azab, kira ada musibah, itu intonasinya rendah. Nah, itu buat orang yang paham. Tapi sekali lagi, yang namanya sholat itu hukumnya makruh kalau nangis. Bahkan di sini bukan hanya nangis, tapi apa? Merintih, lagi sakit misalnya. Allah Akbar, merintih, Pak. Bukan merintih mencuatkan. Ini kalau misalnya merintih, itu sama nggak boleh. Kalau merintih ada ucapan kalimat aduh, sholatlah sudah. Maka tadi secara umum kaidahnya sholat itu hanya mengandung kalimat tasbih, kalimat takbir, dan kalimat qiraatul Quran. Kalimat yang lain boleh. Ustaz kalau begitu kapan nangis? Habis sholat. Kalau mau nangis, mau sedih, giliran selesai sholat. Tak ubahnya ketika bocah ngerengek minta duit, bocah ngerengek minta sesuatu sama orang tuanya.
Kalau itu bocah sampai nangis minta sesuatu, kita sepertinya sebagai orang tua rada apa? Rada kesian, rada iba. Ya. Walaupun mungkin di luar kemampuan kita, kalau bocah sampai nangis, minta lagi besok kayak gitu, itu merasa iba lah kita. Yang memang di luar kemampuan kita juga kadang-kadang kita apain? Bela-belain. Ya, demi kemampuan, demi permintaan itu ada. Begitu pula kalau kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, usahakan dalam kondisi merengek, nangis, silakan kalau doa nangis itu. Tapi nangisnya di depan orang, Pak. Kalau depan orang pencitraan. Ini Ustaz, jangan dengan doa nangis dulu. Ya nangisnya terus seperti malam ngadunya sama Allah itu udah berdua. Gak usah di depan manusia doa pakai nangis-nangis. Ya, udah doa aja berdua seperti malam. Mungkin ingat zaman jahiliyah, ingat dosa kita pernah berbuat. Udah ngadu aja sama Allah. Dan usahakan kalau doa, walaupun hati kita senang nih, hati kita lagi gembira, dapat gusuran misalnya, tanah berapa hektar, itu kan susah Pak. Kalau hati lagi gembira, hati senang, kita nangis, rada susah. Kondisi demikian ya nggak apa-apa. Ketika sholat itu ya gimana kayak orang minta kepada orang tua. Tapi kalau sholat itu nggak boleh dalam kondisi nangis, hukumnya makruh. Khawatir kalau keluar dari lisan itu ucapan kalimat menangis, maka sholatnya bisa mengakibatkan hadis terakhir kata Nabi, wa Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaih. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala dia berkata, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, Nabi membawa Umamah binti Zainab. Kemudian fa idza sajada wada'aha, kalau Nabi sujud itu Umamah ditaruh. Wa idza qama hamalaha, kalau Nabi berdiri itu Umamah digendong lagi sama Nabi. Dan pada saat itu kondisi Nabi wa huwa yaqumun nasa fil masjid, Nabi sedang mengimamin di dalam masjid. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil hikmah dari hadis ini, bahwasanya sholat tidak kenapa-napa kalau kita bergerak, selagi pergerakan itu tidak 3 kali berturut-turut. Ini dilakukan oleh Nabi ketika Nabi itu membawa Umamah. Poin yang kedua, bahwasanya kalau anak perempuan ya, biasanya itu kita bawa ataupun gelendotan rangkul kita, itu hukumnya tidak batal. Tapi kalau anak laki-laki itu batal. Makanya orang dulu itu saking apiknya, kalau sholat Jumat bocah yang belum disunat itu nggak boleh diajak untuk sholat Jumat. Kenapa? Kan kita nggak tahu namanya bocah. Kita lagi sujud, kita lagi ruku, bocah nangkring lagi di pundak kita. Nah kalau bocah nangkring nemplok di pundak kita dan bocah itu kondisinya belum sunat, ada najis di situ Pak. Ada najis di kurvanya, sehingga kalau najis maka sholat kita menjadi batal. Nah maka oleh karena itu buat anak kecil boleh kita bawa ke masjid dengan catatan apabila sudah sunat. Kalau belum sunat khawatir tadi, kalau kita misalnya bisa untuk bimbing itu bocah, kalau lagi sholat jangan berisik, kalau dia orang sedang ruku jangan gelendotan di belakang. Kalau bisa sih silahkan. Tapi kalau memang khawatir dia gelendotan kepada kita, maka sholatnya jadi batal. Nah ini Nabi yang dibawa adalah Umamah. Kenapa Umamah yang dibawa? Karena Umamah ini anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu disunatkan kapan? Masih bayi. Anak laki-laki biasanya usia agak sedikit dewasa. Memang anjurannya Pak, laki-laki kayak perempuan itu sunatnya di masa-masa masih bayi Pak, masih kecil. Kemudian kita saking apanya sayangnya sama bocah, kita bocah kalau disunatin bayi nangis dulu lagi, bapak juga repot gitu kan. Disunatin ntar tuh kelas 3 SD, ada anak SMA, SMP baru sunat kemudian
Kalau SMA udah beralat kali ya. Nabi Ibrahim itu usia berapa? 80 tahun. Nah maka oleh karena itu penting buat kita kalau ada bocah belum sunat, usahakan sore itu belakang itu bocah. Jangan dekat-dekat sama orang sunat. Orang dulu di Bali saking apiknya, jangankan dia nangkring di pundak kita. Ini cuma sholat nih berdekatan doang, itu nggak boleh. Sebetulnya yang nggak boleh itu tadi dia nemplok ke badan kita, itu yang nggak boleh. Kalau cuma dia sholat berdua nih, beredengan dia berdua berbarengan, itu masih boleh. Tapi saking apiknya orang tua kita dulu, bocah yang belum disunat itu nggak boleh sholat beriringan. Kenapa? Karena masih ada najisnya. Nah namanya dalam fikih hamal itu berbawa najis. Kalau dia misalnya nangkring, nemplok di pundak kita itu bawa najis. Tapi kalau cuma berdekatan doang, itu enggak menjadi batal. Yang ketiga, di sini Umamah binnya ini bukan bapaknya, tapi Umamah binti Zainab. Nah boleh nggak bapaknya dibuang nih, bintinya kemana? Ke ibunya. Nah yang pertama bahwasanya di sini dikatakan ustufida minhu jawazul intisab lima fidin ila man huwa asghar. Yang paham daripada hadis itu boleh menisbahkan seseorang kepada agamanya yang lebih mulia. Kenapa? Karena Zainab ini lebih mulia dari bapaknya. Kalau misalnya bapaknya kurang masyhur misalnya, kalau disebut emaknya orang pada kenal, ya udah maka dinisbahkan ke siapa? Ke emaknya. Tapi nanti ketika nikah boleh bintinya tetap aja bin siapa? Bin bapaknya. Jadi di sini kenapa nggak dikatakan Umamah binti bapaknya, tapi Umamah binti Zainab? Karena kata ulama di sini menisbahkan agama kepada yang lebih mulia itu dibolehkan. Tahu anaknya siapa? Anak seanu nih, anak Bapak Ahmad. Bapak Ahmad yang mana sih? Mak lu siapa? Mak saya Mesurah, bang. Nah, anak siapa tuh? Maknya. Ya, jadi dikenal itu Ahmad binti Mesurah. Padahal bapaknya siapa? Si Ahmad. Karena mungkin bapaknya nggak terlalu dikenal oleh orang, bapaknya kagak rajin ngaji, dan namanya rajin ngaji, banyak orang kenal. Ya udah kenalnya sama siapa tuh? Ahmad, sama emaknya. Itu kata ulama, itu nggak apa-apa. Nah, ini para hadirin sekalian mengenai tentang beberapa hadis ketika kita sholat. Intinya kalau sholat itu nggak boleh ada ucapan manusia. Kalau sholat itu nggak boleh kita dalam kondisi nangis. Yang ketiga, kalau sholat itu usahakan jangan ada bocah yang belum disunat. Usahakan kalau ada bocah udah disunat tuh. Entar dia main apa tuh? Budak-budakan, itu mah nggak batal. Tapi kalau belum disunat itu bisa mengakibatkan sholat kita menjadi